Abraham Lincoln berhasil terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Ayam berkokok terus. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku si Cung. Terima kasih sudah mau mampir di video aku. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Aku doakan kalian semoga sehat selalu ya. Yang baru bergabung mohon untuk di subscribe ya. Aku tungguin 5 detik. 1 2 3 4 5. Terima kasih yang sudah subscribe channel aku. Semoga kalian sehat selalu. Oke? Apakah kalian pernah mengalami hal yang dejavu? Seperti kalian dulu waktu kecil main ke suatu tempat dan udah gedenya kalian ke tempat yang sama, atau enggak kalian ketemu dengan kembaran kalian kayak nama, wajah, ataupun tanggal lahir. Kalau kalian pernah ngalamin, tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, hari ini aku akan mau membahas tentang kebetulan-kebetulan yang sangat kebetulan. Kebetulan apa aja itu? Mari kita bahas. Let's start it. Pow pow. Nah, kebetulan yang pertama datang dari novel Alan Edgar Poe dan Kapal Mignonet. Edgar Allan Poe ini tersohor sebagai salah satu penulis paling misterius dan tragis dalam sejarah sastra Amerika. Edgar juga seorang kritikus abad ke-19 ini. Ia terkenal ikonik dengan merajut benang-benang misteri menjadi kisah yang sangat epik, suram, dan tidak terduga. Ia adalah perintis genre horor modern yang dijuluki Bapak Cerita Misteri. Beberapa karyanya yang terkenal seperti The Raven, The Black Cat, and The Fall of the House of Usher. Novel-novel tersebut telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Namun, ada salah satu karya yang berjudul The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket yang hingga kini menjadi perbincangan di khalayak umum karena novel tersebut menjadi kenyataan. Novel yang terbit pada tahun 1838 itu bercerita mengenai petualangan kontroversial Arthur Gordon Pym sebagai seorang pelaut. Ia dan teman dekatnya yang bernama August Barnard yang sedang mabuk memutuskan untuk berlayar menggunakan perahu yang kecil di lautan. Kala itu cuaca sedang sangat buruk dan mereka terperangkap di dalam badai yang sangat besar. Demi menyelamatkan diri, mereka kemudian menyusup ke atas kapal Grampus yang berukuran lebih besar dari kapal mereka dan biasanya digunakan untuk menangkap ikan paus. Dan tanpa diduganya, mereka di atas kapal sedang terjadi pemberontakan. Arthur dan Augustus terpaksa bersembunyi, akan tetapi ketahuan oleh Dick Peter, salah satu pemberontak yang membelot. Dan ketiga orang ini lantas bekerja sama, menyusun rencana untuk mengendalikan kapalnya dan mengancam para pemberontak. Beberapa waktu setelah mereka berhasil menguasai kapal, lagi-lagi badai ganas datang menghantam kapal mereka. Hal ini kapal mereka sangat-sangat rusak parah. Hampir semua orang di dalamnya terbunuh dan hanya 4 orang yang bertahan di kapal tersebut. Semakin lama hidup di lautan, persediaan makanan mereka kian menipis. Arthur, Augustus, Dick, dan seorang pemberontak lainnya yaitu Richard Parker memutuskan harus ada salah satu orang yang berkorban mati agar darah dan dagingnya dapat mereka jadikan makanan. Augustus yang sedang terluka parah pun mengorbankan dirinya untuk dimakan para sahabatnya. Kanibalisme tak dapat dihindarkan demi keselamatan hidup mereka. Nah, berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah penerbitan novel The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, kisah yang dialami oleh Arthur dan kawan-kawannya ternyata menjadi kisah yang sangat nyata. Seperti apa kejadian nyatanya? Pada tahun 1884, kapal kecil yang bernama Mignotet
berangkat dalam misi perjalanan dari Inggris ke Australia. Sebuah perjalanan panjang yang tentunya sangat-sangat melelahkan, bahkan untuk kapal besar sekalipun. Apalagi kapal kecil tidak akan sanggup menghadapi ganasnya badai yang ada di lautan. Alhasil, awak kecil yang beranggotakan 4 orang itu terpaut dalam sekoci dan tanpa persediaan pangan sedikitpun. Naasnya, seorang awak kapal terjatuh dari perahu itu dan mengakibatkan dirinya sangat terluka. Nah, kejadian itu seperti yang ada di novel kan? Yuk lanjut. Demi meringankan penderitaan dan memenuhi kelangsungan hidup, ketiga temannya memutuskan untuk temannya dan meminum darahnya dan memakan dagingnya. Nggak kebayang ya, kalian kalau di posisi itu mau makan nggak sih daging teman kalian sendiri? Tolong ditulis di kolom komentar, oke? Nah, kasus pembunuhan Mignonet menjadi sebuah kebetulan yang sangat-sangat menyeramkan, mengingat beberapa kejadiannya sangat-sangat mirip kisah petualang Arthur dan teman-temannya. Nah, ditambah lagi nama salah satu awak kapal Mignonet ternyata sama persis dengan tokoh novel tersebut. Siapa? Ya betul, Richard Parker. Nah, hanya saja Parker dalam versi dunia nyata bernasib lebih tragis dan paling menderita. Ia adalah satu-satunya yang dibunuh oleh ketiga temannya yang selamat. Lanjut ke kebetulan yang kedua. Nah, kebetulan yang kedua datang dari Raja Umberto dan pemilik restoran. Pada suatu malam tanggal 28 Juli 1900, Raja Umberto I dan ajudannya Emilio Ponzi Vagla tiba di sebuah restoran di kota Monza, tak begitu jauh dari Milan. Raja Umberto kemudian memanggil sang pelayan yang juga merupakan pemilik restoran kecil itu untuk mencatatkan pesanannya. Namun betapa kagetnya ketika Raja Umberto dan sang pemilik restoran itu bertemu. Mereka berdua memiliki wajah yang sangat-sangat mirip. Bukan hanya wajah, tapi juga bentuk tubuh dan perawakannya pun sangat mirip. Mereka pun kemudian mulai saling mengobrol dan bertambah kagetlah mereka berdua, karena ternyata kedua pria tersebut begitu memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua memiliki nama yang sama, yaitu Umberto. Mereka berdua pun lahir di kota yang sama, yaitu Turin. Tanggalnya juga sama, yaitu 14 Maret 1844. Mereka juga menikah di hari dan tanggal yang sama, yaitu 22 April 1868. Dan wanita yang dinikahinya juga sama-sama memiliki nama Margarita. Mereka pun juga menamai anak laki-laki keduanya, yaitu Vittorio. Wow, kebetulan yang sangat epik dan jarang-jarang terjadi. Apa kalian pernah memiliki kejadian unik seperti Raja Umberto ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Gak sabar aku dengerin curhatan kalian. Tak cukup di situ, mereka pun punya banyak sekali persamaan. Ternyata hari di mana Raja Umberto dinobatkan sebagai raja adalah hari yang sama di mana Umberto yang lainnya membuka restoran. Mereka pun juga sama-sama pernah menerima penghargaan pada tahun 1866, di mana Umberto pemilik restoran sebagai serdadu dan raja sebagai kolonel. 4 tahun kemudian keduanya sama-sama dipromosikan sebagai sersan. Wow, unik dan epik, aku akui. Raja Umberto yang begitu terkesima akan banyaknya kesamaan yang dimiliki dengan sang pemilik restoran, kemudian memerintahkan pada ajudannya untuk mengundangnya pada pertemuan esok harinya di istana dan mengangkatnya sebagai pembantu raja. Keesokan harinya, raja menerima kabar bahwa ternyata Umberto pemilik restoran telah meninggal dunia karena ditembak. Raja Umberto pun bersedih dan berniat untuk menghadiri pemakaman sang pemilik restoran tersebut. Namun naasnya di hari yang sama, Raja Umberto ditembak oleh Gaetano Bresci yang merupakan seorang anarki. Raja Umberto pun meninggal dunia di hari yang sama dengan pemilik restoran tersebut. Dari awal cerita sudah epik, sudah bagus.
Endingnya wow, sangat-sangat menyedihkan ya. Coba kalian tulis di kolom komentar tentang kejadian Raja Umberto dan pemilik restoran yang Umberto juga. Mari kita lanjut ke kebetulan selanjutnya. Kebetulan selanjutnya datang dari Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Perjalanan karir dan kehidupan dua orang presiden Amerika Serikat ini benar-benar fenomenal. Meskipun keduanya terpisah kehidupan selama 1 abad, 100 tahun. Wow, namun keduanya seolah-olah merupakan satu orang yang sama dengan jalan hidup yang sama. Keduanya pun sama-sama meninggal dunia dengan cara ditembak dan kemudian kematiannya diduga sebagai konspirasi tingkat tinggi. Namun sebenarnya jauh sebelum peristiwa penembakan yang menyebabkan keduanya tewas, dua presiden Amerika Serikat ini memiliki kesamaan dan peristiwa kebetulan yang sangat-sangat mencengangkan. Dan tidak tanggung-tanggung, dalam banyak website dan blog yang aku baca, banyak sekali yang membahas persamaan keduanya, bahkan sampai 13 hal. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Abraham Lincoln masuk ke dalam Kongres pada tahun 1846 dan tepat seabad kemudian John F. Kennedy juga masuk ke dalam Kongres, yaitu pada tahun 1946. Tepat 100 tahun. Abraham Lincoln berhasil terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Ayam berkokok terus. Abraham Lincoln berhasil terpilih menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 1860. Dan lagi-lagi tepat 100 tahun kemudian, John F. Kennedy pun terpilih pula menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 1960. Abraham Lincoln dan John F. Kennedy ketika menjabat menjadi presiden sempat kehilangan anak mereka. Anak laki-laki Lincoln meninggal dunia di Gedung Putih, yaitu William Wallace Lincoln pada tahun 1862. Sementara itu, putra John F. Kennedy yaitu Patrick Buffer Kennedy meninggal dunia saat berusia 2 hari di tahun 1963. Berarti selisih 1 tahun ya sama si meninggalnya anak Lincoln tadi. Tadi yang anaknya Lincoln 1862, sedangkan anaknya Kennedy 1963. Benar gak sih? 101 tahun ya berarti ya. Abraham Lincoln memiliki sekretaris bernama Kennedy. Dan epicnya atau kebetulan sekretaris Kennedy bernama Lincoln. Kayak bertukar gitu ya. Tapi ini bertukarnya dalam waktu 100 tahun. Gila gak sih? Abraham Lincoln dan John F. Kennedy sama-sama dibunuh dengan cara ditembak pada hari yang sama, yaitu Jumat. Dan sama-sama ditembak di bagian kepalanya. Lincoln ditembak saat berada di Tite Fort, sedangkan Kennedy tertembak ketika sedang berada di mobil Ford. Seminggu sebelum insiden penembakan terjadi, Abraham Lincoln berada di Monroe, Maryland. Sedangkan John F. Kennedy bersama Marilyn Monroe sebelum maksudnya seminggu sebelum penembakan. Wow, benar-benar epic. Lincoln ditembak di teater, yang kemudian pelakunya bersembunyi di gudang. Sementara itu, pembunuh Kennedy menembak dari sebuah gudang dan kemudian bersembunyi di dalam teater. Laki-laki kayak bertukar ya. Ini bertukarnya dalam kurun waktu 100 tahun loh. Apa penembaknya itu reinkarnasi ke penembak Kennedy? Who knows. John Wilkes Booth, pembunuh Lincoln, lahir pada tahun 1839. Sementara itu, Lee Harvey Oswald, pembunuh John F. Kennedy, lahir pada tahun 1939. Sama-sama 100 tahun. Keduanya merupakan orang selatan dan terbunuh sebelum sempat diadili. Bila dihitung, nama kedua pembunuh ini sama-sama memiliki berjumlah 15 huruf. Ini konspirasi apa emang nyata ya? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Abraham Lincoln dan John F. Kennedy sama-sama digantikan oleh orang selatan, yaitu bernama Johnson. Abraham Lincoln digantikan oleh Andrew Johnson, sedangkan Kennedy digantikan oleh Lyndon Baines Johnson.
sama-sama Jensen. Ini konspirasi apa emang kebetulan yang sangat unik? Abraham Lincoln dan John F. Kennedy ini kayaknya masih banyak memiliki persamaan ya. Tolong tulis di kolom komentar ya yang belum aku sampaikan. Kalau ada informasi yang kurang, mari kita lanjut ke kebetulan yang selanjutnya. Next. Kebetulan yang terakhir datang dari Henry Sigland. Henry Sigland baru saja memutuskan asmaranya dengan seorang wanita pada tahun 1893. Sang wanita yang telah lama menjadi kekasih Sigland pun amat kecewa dan bersedih. Kemudian ia memutuskan untuk bunuh diri. Bersedih dan marah karena adiknya bunuh diri, kakak laki-laki wanita tersebut pun sangat naik pitam dan mencoba untuk membunuh Henry Sigland dengan cara menembak dengan pistol. Namun ternyata peluru pistol tersebut meleset dan hanya melukai Sigland saja. Peluru ternyata menancap pada sebuah pohon di halaman rumah Sigland. Dan tahun-tahun pun berlalu. 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1913, Henry Sigland berencana untuk menebang pohon tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia pun kemudian memutuskan untuk menggunakan dinamit untuk meledakkan pohon tersebut. Dan saat dinamit itu meledak, ternyata peluru yang menancap di pohon itu dalam waktu 20 tahun ternyata keluar dan tepat mengenai dahi Sigland yang membuat dirinya tewas di tempat saat itu juga. Wow, kebetulan yang sangat-sangat tragis. Gak kebayang ya, peluru yang 20 tahun itu menembus tepat di dahinya. Merinding. Nah itu teman-teman, kebetulan yang sangat kebetulan. Apa kalian pernah mengalami kebetulan yang sangat kebetulan juga? Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, aku mau pamit undur diri ya. Jika kalian suka video ini, tolong di like dan juga di komen-komen juga. Kalau kalian nggak merasa keberatan, mohon subscribe juga ya. Bantu aku agar aku lebih berkembang lagi dan menjadi semangat untuk membuat video-videonya. Kalian juga boleh request video apa yang harus aku bahas, oke? Oke? Have a good day teman-teman. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ditunggu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Augustus Bernat dan ketiga orang ini karena motor selalu lewat. Ia adalah Abraham Lincoln berhasil terpilih menjadi tak banting tenang ya, gue tak belah tenang kayaknya masih